Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kodengsa. Mudah-mudahan para pendengar selalu diberi kesehatan. Pada episode kali ini kita akan membahas kisah dari seorang wali besar yaitu Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Asy Syarif Al-Husaini Al-Hasani Al-Uwaisi Al-Bukhari Qs Syekh Naqsyabandi. Berikut kisahnya. Syekh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Asy Syarif Al-Husaini Al-Hasani Al-Uwaisi Al-Bukhari Qs Syekh Naqsyabandi dilahirkan di Qasrul Arifan, Bukhara, Uzbekistan tanggal 15 Muharram tahun 717 Hijriah, atau tahun 1317 Masehi. Syekh Naqsyabandi lahir dari lingkungan keluarga sosial yang baik, dan kelahirannya disertai oleh kejadian yang aneh. Menurut satu riwayat, jauh sebelum tiba waktu kelahirannya sudah ada tanda-tanda aneh yaitu, bau harum semerbak di desa kelahirannya itu. Bau harum itu tercium ketika rombongan Syekh Muhammad Baba As-Samasi Qs, silsilah ke-13, seorang wali besar dari Samas sekitar 4 km dari Bukhara, bersama pengikutnya melewati desa tersebut. Ketika itu As-Samasi berkata, bau harum yang kita cium sekarang ini datang dari seorang laki-laki yang akan lahir di desa ini. Sekitar 3 hari sebelum Naqsyabandi lahir, wali besar ini kembali menegaskan bahwa bau harum itu semakin semerbak. Setelah Naqsyabandi lahir, dia segera dibawa oleh ayahnya kepada Syekh Muhammad Baba As-Samasi yang menerimanya dengan gembira. As-Samasi berkata, ini adalah anakku, dan menjadi saksilah kamu bahwa aku menerimanya. Naqsyabandi rajin menuntut ilmu dan dengan senang hati menekuni tasawuf. Dia belajar tasawuf kepada Muhammad Baba As-Samasi, ketika beliau berusia 18 tahun. Untuk itu beliau bermukim di Samas dan belajar di situ sampai gurunya, Syekh As-Samasi wafat. Sebelum Syekh As-Samasi wafat, beliau mengangkat Naqsyabandi sebagai khalifahnya. Setelah gurunya wafat, dia pergi ke Samarkand, kemudian pulang ke Bukhara, setelah itu pulang ke desa tempat kelahirannya. Setelah belajar dengan Syekh Baba As-Samasi, silsilah ke-13, Naqsyabandi belajar ilmu tarikat kepada seorang wali kutub di Nasyaf, yaitu Syekh As-Sayyid Amir Kulalki, S. silsilah ke-14. Syekh Naqsyabandi pernah bertemu secara rohani dengan Syekh Abdul Halik Fajwani, dan diajarkan zikir hafiz serta suluk, sejak masa Syekh Arif Arwikari sampai Syekh Amir Kulal. Zikir atau tawajuh bersama dilakukan secara zahar, akan tetapi kalau zikir sendiri secara hafi, Syekh Naqsyabandi tidak pernah ikut bertawajuh dengan Syekh Amir Kulal yang zikir bersama secara zahar. Hal ini menimbulkan prasangka buruk pada murid-murid gurunya yang tidak mengerti duduk persoalan. Akan tetapi Syekh Amir Kulal justru bertambah sayang dan cinta kepada Syekh Naqsyabandi. Suatu hari Syekh Bahauddin dipanggil oleh gurunya dan berkata, "Duh putraku Bahauddin, kebetulan sekali pada waktu ini saudara-saudara kita terutama para khalifahku sedang berkumpul. Aku akan berkata kepadamu, supaya disaksikan oleh para hadirin. Bahauddin, supaya engkau tahu, bersamaan hikmahmu di sini, alhamdulillah aku telah melaksanakan wasiat guruku almarhum Syekh Muhammad Baba." Lalu Syekh Amir Kulal memberi isyarat pada susunya, dan berkata kepadanya, "Engkau telah meneteki susu pendidikanku ini sampai kering. Tetapi wadahmu terlalu besar dan persiapanmu sangat kuat, maka itu aku telah mengizinkan kepadamu supaya meninggalkan tempat ini untuk mencari beberapa guru, supaya kamu menambah beberapa faedah yang perlu dari mereka, dan faedah nur atau keluberan nur ilahi yang selaras dengan cita-citamu yang agung itu. Aku hanya bisa memberi ancar-ancar, carilah guru dari tanah Tajik dan dari tanah Turki." Setelah meminta izin dari Syekh Amir Kulal, selanjutnya Syekh Naqsyabandi berguru kepada Syekh Arifuddin Karoni selama 7 tahun. Kemudian berguru kepada Maulana Katsam selama 2 tahun.
terkahir kepada Syekh Darwisi Halil dari Turki selama 12 tahun. Syekh Naqsyabandi telah melaksanakan titah gurunya Syekh Amir Hulal. Demikian juga fatwa-fatwa dari Syekh Abdul Halik Fajwani, untuk memperdalam ilmu-ilmu syariat secara mendalam sehingga sempurnalah ilmu yang beliau peroleh. Syekh Bahauddin pernah menyanjung ilmu tarekatnya dengan ucapan, "Permulaan pelajaran tarikatku akhir dari pelajaran semua tarekat." Al-Kutub Aulia Allah. Penasehat utama Sultan Halil disamarkan. Fatwa-fatwanya menjadi rujukan hakim-hakim agung dalam memutuskan perkara. Karena kebesaran namanya, tarekat yang dipimpinnya tersebar dengan cepat dan termasyhur serta memiliki pengikut yang sangat banyak dan tersebar ke seluruh dunia. Beliau meletakkan dasar-dasar zikir kolbi yang sirri, zikir batin kolbi yang tidak berbunyi dan tidak bergerak, dan beliau meletakkan kemurnian ibadat semata-mata lillahi ta'ala, tergambar dalam doa beliau yang diajarkan kepada murid-muridnya, "Ilahi anta maksudi warid laka matlubi." Secara murni meneruskan ibadat Tratiwatus Siriyah zaman Rasulullah, Tarikatul Ubudiyah zaman Abu Bakar Siddiq, dan Tarikatus Siddiqiyah zaman Salman Al-Farisi. Beliau amat masyhur dengan keramat-keramatnya dan makmur dengan kekayaannya, lagi terkenal sebagai wali akbar dan wali kutub yang afdal, yang amat tinggi hakikat dan marifatnya. Dari murid-muridnya dahulu sampai dengan sekarang, banyak melahirkan wali-wali besar di timur maupun di barat, sehingga ajarannya meluas ke seluruh pelosok dunia. Beliau pula lah yang mengatur pelaksanaan iktikaf atau suluk dari 40 hari menjadi 10 hari, yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, dengan disiplin dan ada suluk yang teguh. Syekh Naqsyabandi wafat pada malam Senin tanggal 3 Rabiul Awal tahun 791 Hijriah dalam usia 74 tahun. Syekh Naqsyabandi meninggalkan banyak penerus. Yang paling terhormat di antara mereka adalah Syekh Muhammad bin Muhammad Alauddin Al-Khwarazmi Al-Bukhari Al-Atarki, S. dan Syekh Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Hafizi Q.S., yang dikenal sebagai Muhammad Parsa, penulis Risalah Qudsiyah. Kepada yang pertamalah Syekh Naqsyabandi meneruskan ilmunya dan menjadi ahli silsilah ke-16. Sebelum menutup kisah wali Allah Syekh Naqsyabandi, berikut ada puisi yang ditulis oleh Abul Hasan An-Nuri. Berikut puisinya. Hidung subuh sang merpati hutan, haru sendu membirukan. Air mataku membangunkan lelapnya, tidurku pun tergugah tangisnya. Tak saling kami mengerti tatkala saling mengeluhkan. Tetapi ku tahu duka hatinya, dan dukaku pun telah dipahaminya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.